Coba masuk dalam perut ikan, nggak makan, nggak minum. Jadi Nabi Yunus tuh nggak makan, nggak minum 40 hari berlalu. Nabi Yunus itu ketika dibuang ke dalam, zahirnya buruk nggak? Tapi itulah puncak. Semakin dia ke dalam laut, semakin dia naik rohani. Itulah Nabi Yunus. Jadi orang yang mau usul kepada Allah, dia harus menunkan nafsiyahnya seperti Nabi Yunus, ya, harus gelap. Coba masuk dalam perut ikan, nggak makan, nggak minum. Jadi Nabi Yunus tuh nggak makan, nggak minum 40 hari berlalu. Yang dia baca zikir mukhatabah. Saya nyebutnya zikir mukhatabah. Kan ada zikir musyahadah, ada zikir mukhatabah. Zikir mukhatabah, mukhatab. La ilaha illa anta. Itu mukhatab, orang kedua. Tidak ada ilah, tujuan, cinta, maksud kecuali engkau. La ilaha illa anta subhanak. Maha suci engkau, maha hebat, maha. Jadi kalau sekarang zikir jangan artikan subhana itu maha suci. Ntar yang ingat cucian. Subhana itu kembalikan ke surah Al-Isra. Subhanalladzi, maha hebat. Sungguh hebat, itu maha suci. Apa kata Nabi Yunus? Subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku merasa salah. Jadi inilah pribadi murad. Dia puncak ma'rifat murad bukan pada zikir, tapi pada pengakuan. Inni kuntu minaz zalimin. Antum zikir 70.000 kali 7, tapi enggak mengatakan, ya Allah, aku zalim kepada diriku, aku banyak dosa, ya. Belum sampai kepada pengakuan itu, berarti belum usul. Usulnya Sayyidina Yunus itu ketika dia mengatakan, ya Allah, aku yang salah, aku yang tidak benar ngurus umatku. Itu. Jadi dia nggak nyalahin itu si murid tuh PA tuh, nggak gitu dia. Dia paling ngomong, ya Allah, sepertinya aku yang kurang perhatikan. Anaknya bandel, dia nggak salahin anaknya. Ya Allah, sepertinya aku kurang mendidik anak. Istrinya susah dibilangin, suaminya susah diginiin. Dia ngomong, ya Allah, sepertinya aku kurang adab kepada engkau. Gitu terus dia. Inni kuntu minaz zalimin. Itulah asrar Nabi Adam yang masih ada di Nabi. Asrar itu sekarang dikumpulin di zaman kita, di akhir zaman. Dari Nabi Muhammad sampai sekarang kan kita lagi kolek ma'rifat itu. Nabi Adam terusir karena siapa? Kan godaan. Tapi dia nyalahin iblis gak? Gak ada. Maka antum baru sah menjadi ahli zikir yang hakiki, ya. Itu kalau selalu mengatakan, ya Allah, yang zalim aku, yang salah. Maka dia pasang badan ketika ada terjadi masalah. Dia gak tinggalin umat. Nabi Yunus, dia sadar, saya tinggalin umat. Dia salahkan umatnya, gak denger. Gitu. Nabi Yunus sama, dia salahkan umatnya, gak denger. Nabi Muhammad enggak. Nabi cuma mengatakan, ya Allah, mereka gak ngerti siapa aku. Ya kan? Gitu. Itu baru ahlul ma'rifah itu. Maka Sayyidul Arifin Sayyidina Nabi SAW. Maka torikot apa aja, nggak ada bau ma'rifat Muhammadi, batin. Itu fattabi'uni, mesti jalan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang sekarang ngaku dia keturunan Nabi, nggak punya nasab, itu percaya nggak? Hah? Keturunan Kiai Nawawi Bantani, tapi nggak punya nasab, percaya nggak? Kenapa? Ukuran saya sama dengan Nawawi, saya kan mirip mukanya kayak di foto. Itu nggak cukup. Kalau begitu mah habaib udah banyak banget. Ya, ente Habib kali ya? Ya, tuh hidungnya kan dapat tuh hidung songong, ya. Apa hidung belang? Bukan ada yang ngomong, ya. Hidung kurang julek, apa? Hidung kurang julek. Iya, hidung sumah. Hidung suka pamer. Hidung jumawa ini. Iya, bismillah. Minum dulu.
Dan ada kata menarik di ujung itu surat Al-Anbiya ayat 2, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka tadi apa terjemahan musabbihin? Menerapkan teknik-teknik berzikir, teknik-teknik ma'rifat seperti rotasinya falak, dia juga berotasi dalam dirinya kalimat itu. Inilah rahasia kenapa zikir itu oleh ulama dulu diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, itu falak apa yasbahunnya dia. Itu yang ngajarin Nabi Khidir semua, diturunkan karena ulama-ulama dulu tuh susah terima Nabi Khidir, gak ketemu soalnya, dia gak ketemu dibilang gak ada. Maka Allah zahirkan lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka terkenallah teknik itu dari Syekh Abdul Qadir, atau Syekh Abdul Khaliq Ujlani, Bahauddin Naqsyabandi. Kan belakang mereka Nabi Khidir semua, gak ada enggak. Itu katanya Khidiriyah lah kita nyebutnya. Laila wan nahar, dan yusabbihun dalam bahasa Arab fi'il mudhari. Kalau kita mengartikan sekarang, setiap masa mereka dapat merevisi teknik-teknik zikirnya, dapat menyederhanakan ma'rifat-ma'rifatnya. Kalau dulu mau cari hadis harus naik onta dulu, naik kuda dulu baru nyampe dapat satu hadis. Sekarang buka handphone, download, nggak nyampe 2 menit dapat Sahih Bukhari. Sama ma'rifat akhir zaman juga begitu, tekniknya sama. Ya, tekniknya mirip-mirip, cuma bedanya ada yang jalurnya lama, namanya thariqah nafsiyah, ada jalur ruhiyah. Kalau ruhiyah harus punya nama ruh, dan itu mintanya ke guru saya. Ya, kalau antum mau nama ruh, kumpulin semuanya nanti kasih ke tim khidmah kita ajukan, biar dikasih hadiah nama. Kalau saya ngasih nama tuh nama thariqah, berhentinya di teknik zikir. Tapi kalau nama ruh, nanti kalau udah dapat nama ruh baru kita kasih jalan-jalannya. Ya, kan hari gini thariqatnya sembari main smartphone ya. Sela-sela lagi capek-capek, zikir kan seru tuh. Semua thariqah puncaknya di Fatihah, ngapain jauh-jauh? Fatihah semua. Makanya dulu masih kita apa-apa jadi hadir Fatihah. Tapi ada asrar Fatihah yang belum dieksplor. Ya. Nantilah kita sampai ke sana ya. Betul. Oke, coba lihat nih halaman 18. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdaludz dzikri la ilaha illallah. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Dalam riwayat kami dari Imam Tirmidzi Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir, Nabi bersabda, zikir yang paling tinggi adalah la ilaha, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang mengerti cara nyembah Allah? Allah itu sendiri. Ya. Maka sholat kita ini, ya mohon maaf, itu nggak ada yang berhak, nggak ada yang pantas lah. Terus antum ketemu ada orang, zahirnya nggak sholat, tapi bisa ngomong ma'rifat gimana? Ya tuh. Bakal ada begitu. Dulu Kang Nurul kan ngabdi di tempat orangnya nggak kelihatan sholat sama fisik. Gus Dur, orang nggak ngeliat dia sholat, masa wali nggak sholat? Mana ada wali nggak sholat? Bener aja ente, ya. Wali pasti sholat, cuma ente nggak lihat. Gitu. Dengan apa dia sholat? Wallahu a'lam. Itu kan kejadian. Tadi saya ceritain juga sama Abah siapa tadi kan? Apa? Dudi, ya. Abah Dudi, murid dari Mbah Yai Ki Mukhtar Syafaat, teman dari Yai As'ad Syamsul Arifin. Itu kejadiannya mirip kayak Gusmi sama Mbah Hamid Pasuruan. Ini orang-orang ini bahasannya kan pernah majzub deh. Pernah majzub dulu. Ditanya orang kapan sih sholatnya Mbah Asad kira-kira gitu. Sama orang nanya ke Mbah Hamid, kapan sih sholatnya Gusmi? Itu semuanya cara jawabnya sama tuh, kamu lihat di luar tuh taman. Sholat di atas pohon. Bukan di atas sejadah, di atas pohon. Itu mata apa yang lihat? Allah mata apa yang lihat saya nggak ngerti. Fisiknya nggak ada, tapi zahirnya kelihatan. Kita udah di atas sejadah, pikiran kita di atas pohon, ya. Itu kan ada Habib yang dari Tuban tuh. Dia nyaksiin Habib Majzub, Habib Ja'far yang Al-Kaf.
Di 3 kamar ada orangnya. Satu tidur, satu sholat, satu baca Quran. Wali itu kalau Allah kehendaki dilihat Allah di mana aja. Itu musabihin. Ya. Abdul dzikri la ilaha. Allah lebih tahu cara menyembah dirinya. Dia yang tahu. Maka talqin tertinggi la ilaha illallah.